Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 26 Agustus 2021 dalam pekan ke-21 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika bab 3 ayat 7 sampai 13 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai 51. Rasul Paulus dalam bacaan yang pertama hari ini mengungkapkan perasaan hatinya yang sangat terhibur, sangat senang melihat kehidupan beriman dalam jemaatnya di Tesalonika. Saya kira apa yang menjadi harapan dan apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus sangat manusiawi dan mungkin saja ada dalam hati setiap kita. Dan itu menjadi harapan kita. Entah kita sebagai orang tua, atau sebagai ketua lingkungan, ketua wilayah, atau koordinator wilayah, atau seorang romo misalnya, atau seorang kepala desa, seorang lurah, atau seorang pimpinan dalam pekerjaan-pekerjaan di luar sana, di bidang apapun. Sebagai orang tua, sebagai romo, sebagai ketua lingkungan, sebagai koordinator wilayah, atau sebagai ketua wilayah, ketua stasi, sebagai pimpinan sekolah, sebagai pimpinan di tempat kerja. Pasti ada kerinduan kalau orang-orang, entah itu anaknya, atau orang-orang yang di bawah bimbingannya, atau umatnya, atau umat lingkungan, umat wilayahnya, bisa memperlihatkan kehidupan beriman yang baik dan benar. Menunjukkan dinamika kehidupan beriman yang makin hari, makin meningkat, makin maju. Sama seperti Rasul Paulus merasa terhibur bahwa jemaatnya di Tesalonika memiliki iman dan hidup sungguh sebagai orang beriman. Secara khusus, bagaimana hidup persaudaraan dalam persekutuan sebagai jemaat di Tesalonika. Mereka saling mencintai. Ini yang menghibur hati Rasul Paulus sebagai seorang pewarta. Paulus merasa bahwa dia sudah melaksanakan pewartaannya. Dan dia melaksanakan itu sekalipun daripadanya dituntut pengorbanan, waktu, tenaga, pikiran. Juga dalam hal harapan. Paulus memang wajar kalau dia berharap jemaatnya di Tesalonika bertumbuh dalam iman, berkembang dalam persaudaraan. Karena memang dia selalu beri kesempatan, dia mendampingi, dia mengayomi mereka, memberikan pembekalan, memberikan pemahaman kepada jemaatnya di Tesalonika. Karena itu wajar kalau dia berharap bahwa umat di Tesalonika bertumbuh dalam iman. Dan rupanya Paulus mengalami itu. Karena itu dia merasa terhibur. Saudari dan saudara terkasih, saya kira sama. Sebagai orang tua mengharapkan anak-anak bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Menjadi anak-anak yang baik, yang mungkin takwa kepada Allah, yang taat kepada orang tua, yang berprestasi, dan lain sebagainya. Juga mungkin sebagai ketua lingkungan, atau ketua wilayah, atau koordinator wilayah, atau sebagai imam. Betapa mengharapkan supaya umatnya, di lingkungan, di wilayahnya, di parokinya, atau sebagai seorang pimpinan dalam perusahaan, atau pekerjaan di luar sana, mengharapkan bahwa karyawan-karyawatinya bisa bertumbuh dan berkembang, berprestasi dalam pekerjaan. Dan itu yang menggembirakan. Dan lebih lagi, sebagaimana Paulus mengharapkan bahwa jemaatnya bertumbuh dan berkembang, tidak hanya memiliki harapan yang hebat dari jemaatnya di Tesalonika, tapi Paulus juga mendampingi, menyertai mereka, memberikan pengertian dan pemahaman ajaran tentang Yesus Kristus. Nah, demikian juga kalau sebagai orang tua betul memberi perhatian kepada anak, sebagai romo, ketua lingkungan, ketua wilayah,
atau sebagai pimpinan di tempat kerja. Harapan itu bahwa mereka, anak-anak ataupun umat, bertumbuh menjadi anak yang baik, bertumbuh menjadi orang beriman yang baik. Tidak sekedar harapan, tapi juga disertai dengan pendampingan yang memadai, pembekalan yang memadai. Maka wajar kalau berharap dan pasti mengalami kegembiraan dan sukacita, terhibur kalau semua mereka itu, baik umat maupun anak-anak, bisa bertumbuh dan berkembang. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam nada yang sama juga yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajarkan kepada para muridnya dan kita yang merenungkan perikop ini supaya selalu berjaga-jaga. Maksud dari kata-kata berjaga-jaga adalah dijelaskan lagi oleh Yesus dengan memberikan perumpamaan sebagai seorang hamba yang selalu siap sedia melayani tuannya, yang selalu didapati oleh tuannya sedang bekerja untuk melayani tuannya. Artinya, senada dengan bacaan pertama, Yesus sebagai Allah pasti akan merasa bersukacita, bergembira kalau murid-muridnya, orang-orang yang percaya kepadanya, selalu berjaga-jaga, dalam arti selalu didapatkan sebagai seorang hamba yang selalu berkarya, bekerja sebagai orang beriman. Saudari dan saudara yang terkasih, Allah, Yesus, pasti akan merasa senang, merasa gembira kalau kita hidup menurut kehendak dan harapannya. Memang kalau kita melakukan hal yang baik, bertumbuh dalam iman kepada Allah dan kepada Yesus, Tuhan kita, itu sama sekali tidak menambah sesuatu pun dalam diri Allah dan dalam diri Yesus sebagai Tuhan. Tetapi itu semua berguna untuk diri kita sendiri. Saudari dan saudara terkasih, mari kita melihat sejauh mana hidup kita telah membuat Allah dalam tanda petik bersukaria. Allah senang karena hidup kita yang baik. Sekali lagi, kalau kita harus menata kehidupan kita yang baik dan benar di hadapan Allah, itu berguna untuk diri kita sendiri. Kita sama sekali tidak menambah apapun untuk Allah dan untuk Yesus, Tuhan dan Guru kita. Mari kita terus melangkah perlahan-lahan menata kehidupan kita, supaya kehidupan kita menggembirakan banyak orang yang ada di sekitar kita, terutama supaya Tuhan berkenan kepada kita. Tuhan memberkati.